Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdian Sunugraha. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab, ciri-ciri, faktor, dampak, serta cara penanggulangan banjir. Yang pertama, banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan. Daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda juga. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan lain-lainnya, peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang akan terjadi di musim hujan. Penyebab banjir, baik di lingkungan padat, penduduk dan pedesaan, banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Bencana hidrometeorologi ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti berikut. 1. Topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami banjir dibandingkan dengan dataran tinggi. Yang kedua adalah intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Tingginya curah hujan juga dapat dipengaruhi dengan peristiwa fenomena El Nino. Daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan dan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan, khususnya di perkotaan. Area tersebut dapat menjadikan daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun di perkotaan tidak memperhatikan area resapan air, sehingga air yang tergenang tidak bisa diresap oleh air. Yang keempat, aliran sungai. Kelancaran aliran sungai pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan meluap ke daratan dan terjadinya banjir. Kondisi hutan. Hutan memberi dampak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. Yang keenam, sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kota yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan meningkatkan risiko banjir. Misalnya pembangunan pemukiman di bantaran sungai, penguasaan proyek waduk, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri atau faktor yang menyebabkan akan terjadinya banjir antara lain: air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah tidak meresap dengan baik, sehingga akhirnya menimbulkan genangan air. Yang kedua, saluran drainase air tidak sebanding penyalurannya dengan jumlah air yang ada, sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik. Yang ketiga, curah hujan yang sangat tinggi tidak sebanding dengan daerah peresapan. Yang keempat, aliran sungai mengalami kenaikan yang mengkhawatirkan, sehingga apabila hujan masih terus berlangsung akan mengakibatkan banjir. Dan yang kelima, hujan yang turun terus-menerus dan berlangsung sangat lama juga merupakan ciri-ciri akan terjadinya banjir. Dan setelah saya menjelaskan ciri-ciri tadi, berikut juga ada dampak dari banjir. Yang pertama adalah dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama yaitu merusak sarana dan prasarana rumah, gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Yang kedua, memutuskan jalur transportasi. Akibat genangan air, maka jalur transportasi jadi tidak bisa dilalui. Yang ketiga, bisa merusak dan bahkan menghilangkan peralatan, perlengkapan, harta benda lainnya, atau bahkan korban jiwa. Yang keempat, bisa mengakibatkan pemadaman listrik karena ada genangan air, maka listrik di wilayah tersebut harus dipadamkan karena bisa berbahaya. Yang kelima, mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ke kantor, ke sekolah, dan lain-lain. Yang keenam, dapat mencemari lingkungan sekitar kita. Saat banjir datang, tidak hanya air, tetapi juga membawa serta sampah, kotoran, limbah, dan lain-lain. Selain dapat mencemari sumber air bersih, banjir juga akan mengotori halaman atau bahkan rumah kita juga, sehingga menjadi tidak higienis. Yang terakhir,
mendatangkan masalah atau gangguan kesehatan penyakit. Yang kedua, dampak positifnya. Dampak positif dari adanya banjir adalah yang pertama, masyarakat jadi sadar kalau selama ini kurang kesadaran terhadap lingkungan sehingga terkena banjir. Dan yang kedua, masyarakat menjadi semakin sadar pentingnya menjaga agar tidak terjadi lagi banjir. Setelah mengetahui dampak positif dan dampak negatif, saya di sini juga akan menjelaskan tentang cara penanggulangan dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama adalah pra bencana. Yang pertama adalah mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita. Apakah di zona rawan banjir bisa menggunakan aplikasi Inarish. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang keenam, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dari merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang ketujuh, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Yang kedelapan, hindari membangun bangunan di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Dan yang ketiga adalah menggunakan air bersih dengan efisien. Penanggulangan yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana adalah yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalkan banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Yang kelima, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang keenam, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Yang kedelapan, apabila Anda harus berjalan di air, berjalannya pada pijakan yang tidak bergerak. Yang kesembilan, jangan mengemudikan mobil di wilayah yang banjir. Yang kesepuluh, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Yang kesebelas, waspada saluran air atau tempat-tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Yang terakhir adalah cara penanggulangan pasca banjir atau setelah banjir. Yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman terkesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. Yang keempat, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos atau ambles. Yang kelima, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Yang keenam, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Yang kedelapan, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada pondasi. Yang kesembilan, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Yang ke-10, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Yang ke-11, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan perumahan, pakaian, dan makanan. Yang ke-12, dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Yang ke-13, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dan sisa-sisa kotoran setelah banjir. Dan yang terakhir, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.